Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Armida dari Paralel 2, matkul Karakter Keislaman, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makna haji dan umroh. Yang pertama ada haji. Apa sih makna haji itu? Haji itu secara bahasa berarti al-qasdu, menyengaja atau menuju. Secara istilah, haji adalah menyengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu pada waktu-waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Terus selanjutnya ada umroh. Apa sih umroh itu? Umroh itu secara bahasa berarti aziarah atau berziarah. Secara istilah, umroh itu adalah mengunjungi Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah, tawaf dan sa'i tanpa terikat oleh waktu tertentu. Terus selanjutnya ada syarat-syarat rukun haji dan umroh. Haji itu merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Hukumnya itu wajib bagi setiap muslim yang mampu. Nah, kalau umroh, para ulama memiliki sedikit perbedaan pendapat. Namun, pendapat yang kuat menyatakan umroh itu hukumnya wajib sekali seumur hidup bagi yang mampu. Terus selanjutnya ada syarat-syarat melakukan haji dan umroh. Yang pertama ada Islam. Yang kedua ada balik atau dewasa. Yang ketiga berakal sehat. Yang keempat merdeka bukan budak. Yang kelima itu ada istitoah, ada atau mampu baik secara fisik, finansial maupun keamanan jalan. Dan selanjutnya ada harus disertai mahram atau suami. Syarat tambahan untuk perempuan. Terus selanjutnya ada rukun haji dan umroh. Nah, apa sih rukun haji itu? Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ada ihram. Ihram itu niat memulai ibadah haji. Yang kedua ada wukuf di Arafah. Itu artinya berdiam di padang Arafah pada 9 Zulhijjah. Yang ketiga ada tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu mengelilingi Ka'bah 7 kali setelah wukuf. Terus yang keempat ada sa'i. Sa'i itu berjalan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Yang kelima ada tahallul. Tahallul itu mencukur atau memotong rambut 3 helai rambut. Terus yang selanjutnya ada tertib, berurutan dalam pelaksanaannya. Nah, selanjutnya ada rukun umroh. Rukun umroh itu ada 5, beda sama rukun haji. Yang pertama ada ihram, niat memulai ibadah haji. Yang kedua ada tawaf, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Yang ketiga ada sa'i, berjalan antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali. Yang keempat ada tahallul, mencukur atau memotong 3 helai rambut. Selanjutnya ada tertib, melaksanakan sesuai dengan perintahnya. Selanjutnya ada wajib haji dan umroh. Wajib itu artinya jika ditinggalkan ibadah tetap sah, tapi wajib membayar dam atau denda. Yang selanjutnya ada wajib haji. Wajib haji itu yang pertama ada ihram dari mikot. Mikot itu adalah batas tempat mulai berihram. Mikot itu ada 2 jenis. Yang pertama ada mikot zamani sama mikot makani. Mikot zamani itu biasanya ada di bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari pertama Zulhijjah. Terus selanjutnya ada mikot makani. Mikot makani itu jamaah wajib berihram sebelum atau tepat tidak mikot. Tidak boleh melewatinya tanpa ihram. Jika melanggar wajib bayar dam atau denda. Yang ketiga ada melempar jumroh. Melempar jumroh itu dilakukan di Mina pada hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Terus juga ada 3 jumroh, ada ula, ada wusto, ada aqobah. Terus jumlah lemparan jumroh itu ada 7 batu per hari. Itu termasuk simbol perlawanan terhadap godaan setan. Terus selanjutnya ada yang keempat ada mabit di Muzdalifah. Itu artinya bermalam atau berdiam di Muzdalifah pada malam 10 Zulhijjah setelah wukuf Arafah. Minimal sampai tengah malam. Di sini jamaah itu mengumpulkan batu untuk melempar jumroh. Terus selanjutnya yang kelima ada mabit di Mina.
Mabit di Mina itu bermalam di Mina pada malam hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Minimalnya hingga lewat tengah malam. Nah, jamaah yang nafar awal boleh meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijjah sebelum maghrib. Nah, yang terakhir ada tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Itu wajib bagi semua jamaah kecuali perempuan yang sedang haid atau nifas. Terus selanjutnya ada yang membatalkan haji dan umroh. Yang pertama, meninggalkan wukuf di Arafah. Ini rukun terpenting jika tidak dilaksanakan haji batal total. Yang kedua, jima atau hubungan suami istri. Sebelum tahallul pertama, haji bakalan batal. Terus wajib menyembelih unta atau sapi dan tetap menyelesaikan haji di tahun itu dan wajib mengulang haji di tahun berikutnya. Terus selanjutnya ada yang merusak atau mengurangi kesempurnaan atau larangan ihram. Yang pertama ada memakai wewangian, itu fidyah. Yang kedua memotong kuku, itu fidyah. Yang ketiga memakai pakaian berjahit untuk laki-laki, itu fidyah. Yang keempat menutup kepala untuk laki-laki, fidyah. Yang kelima menutup wajah atau tangan untuk perempuan, itu fidyah. Yang keenam ada membunuh binatang buruan, itu dam. Yang ketujuh ada menikah atau menikahkan, akad nikah batal. Yang kedelapan jima sebelum tahallul pertama, haji batal. Terus selanjutnya ada dam. Dam itu adalah denda atau sanksi berupa penyembelihan hewan karena melanggar ketentuan haji atau umroh atau tidak melaksanakan kewajiban tertentu. Tempat penyembelihan dam itu wajib dilakukan di wilayah Mekah, tanah haram. Dagingnya diberikan kepada fakir miskin di sana. Terus jenis-jenis dam itu yang pertama ada dam tartib wa takdir. Itu penyebabnya meninggalkan wajib haji, tidak mabit, tidak tawaf wada, dan lain sebagainya. Itu cara membayarnya itu menyembelih kambing jika tidak mampu puasa 10 hari. Yang kedua ada dam tahir wa ta'dil. Itu penyebabnya itu melanggar larangan ihram, potongan rambut, wewangian, dan lain sebagainya. Cara membayarnya itu pilih salah satu, sembelih kambing, bersedekah 3 sa, makanan ke 6 orang miskin, atau puasa 3 hari. Yang ketiga ada dam tahir wa takdir. Terus penyebabnya itu membunuh binatang buruan. Cara membayarnya sembelih hewan sebanding atau sedekah makanan senilainya atau puasa. Yang terakhir ada dam haji tamattu dan kiron. Penyebabnya itu melaksanakan haji tamattu atau kiron. Cara membayarnya sembelih kambing jika tidak mampu puasa 10 hari. 3 hari di Makkah, 7 hari di kampung halaman. Terus selanjutnya ada hikmah haji dan umroh. Hikmah spiritualnya itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa haji karena Allah dan tidak berbuat keji, kembali seperti bayi baru lahir. Yang ketiga adalah latihan ikhlas dan melepaskan diri dari kemewahan dunia. Terus ada hikmah sosial. Hikmah sosialnya itu ada 3. Yang pertama, persatuan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Yang kedua, menghilangkan perbedaan ras, suku, dan status sosial. Semua berpakaian ihram yang sama. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah. Terus selanjutnya ada hikmah pendidikan. Itu ada 2. Yang pertama, mengingat perjuangan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalam. Terus yang kedua ada melatih kesabaran, disiplin, dan kebersamaan. Terus yang terakhir ada hikmah ekonomi. Yang pertama ada mendorong pertumbuhan ekonomi umat Islam secara global. Yang kedua pertukaran ilmu dan pengalaman antar jamaah dari berbagai negara. Nah itu dia bagian materi tentang haji dan umroh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.